Kisah viral gadis wajib setor hafalan Al-Quran ke ibunya sebelum pergi main, ingin bisa memotivasi. Kisah seorang gadis penghafal kitab suci Al-Quran, viral di media sosial TikTok. Sosok gadis itu pertama kali terungkap dalam video akun TikTok @aunia_zulfa. Di video itu, gadis ini menceritakan kisahnya saat wajib setor hafalan ke ibundanya sebelum pergi bermain bersama teman-temannya. Setelah itu, terekamlah sang gadis membaca ayat Al-Quran di tengah sela ia bermain. Gadis itu bernama asli Aunia Zulfa atau dipanggil Aunia, 23, asal Pati, Jawa Tengah. Sedangkan ibunya bernama Maria Ulfa. Aunia menuturkan kewajiban setor hafalan kepada sang ibu memang dilakukan setiap harinya. Menurut dia, tantangan untuk menghafal ayat Al-Quran adalah ketika seseorang itu akan mudah lupa. Maka dari itu ia perlu menjaga hafalan Al-Qurannya dengan metode murojaah. Setor hafalan Al-Quran kepada ibunya baru dia lakukan setelah lulus pondok pesantren. Dalam sehari, setidaknya ia membaca hafalan Al-Quran kepada ibunya minimal 1 juz. Sekarang setelah keluar dari pondok saya menerapkan metode Fahmi Bisyauqin dan ditambah dengan setor ke ibu minimal 1 juz dalam sehari, tutur dia. Harap bisa memotivasi. Hingga artikel ini tayang cerita Aunia di TikTok ditonton 2,9 juta orang di TikTok. Aunia mengaku tidak menyangka ketika videonya viral. Dia berharap ceritanya bisa menginspirasi orang lain di luar sana, sekaligus untuk memotivasi dirinya menjaga hafalan Al-Quran dan tetap rendah hati. Kedepannya, Aunia juga ingin bisa memberikan ilmu soal hafalan Al-Quran ini. Konsekuensiku jadi penghafal Al-Quran. Setelah lulus dari pondok, gak boleh main kalau belum setor murojaah hafalan ke ibu. Seperti ini. Lagi ngapain? Main sepeda. Bun, kan hari Ahad. Kok semalam gak setor murojaah dulu? Hehehe, ketawa nyengir. Tak simak sekarang, 1 juz. Tapi kan lagi main sama teman-teman. Nanti aja ya kalau udah sampai kos. Kan udah dibilangin. Kalau mau main izin dulu, murojaah dulu ke ibu. Dimarahin. Gak mau tahu? Pokoknya setor murojaah sekarang. Inggih, Bun. لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. Ya begitulah. Semangat ya kalian para pejuang 30 juz.